Organisasi BRICS baru saja berlipat ganda dalam 2 bulan terakhir, dan akan ada beberapa perubahan besar pada tatanan dunia internasional pada tahun 2025. Sementara Amerika Serikat dan sekutunya dengan gelisah menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan Donald Trump dengan masa jabatan keduanya. Lebih banyak negara di seluruh dunia bersiap untuk masa depan dengan beralih ke BRICS. Minggu lalu, diumumkan bahwa Indonesia, negara terpadat keempat di dunia, telah resmi diterima menjadi anggota penuh BRICS. Namun, ceritanya belum berakhir di situ. Negara-negara Asia yang kuat lainnya seperti Malaysia, Thailand, Uzbekistan dan Kazakhstan juga telah bergabung sebagai negara mitra BRICS, dan ada beberapa negara lainnya akan bergabung pada akhir tahun ini. BRICS merupakan pusat kekuatan energi, 5 dari 10 produsen minyak teratas, dan menyumbang setengah dari produksi gas alam dunia, dengan 6 dari 15 produsen teratas. Dan disinilah politisi Barat gagal mengenali kekuatan BRICS. Jika kita mencermati secara mendetail setiap negara baru yang bergabung dengan BRICS, Anda akan menyadari bahwa masing-masing negara membawa serangkaian sumber daya unik ke dalam kelompok tersebut yang jika digabungkan, akan menjadikan BRICS salah satu aliansi perdagangan terkuat di dunia. Secara strategis, lokasi Indonesia di Asia Tenggara sangatlah monumental. Indonesia mengendalikan jalur pelayaran penting seperti Selat Malaka, salah satu titik kemacetan paling vital di dunia untuk perdagangan global. Selain kekuatan strategis dan ekonominya, Indonesia merupakan salah satu produsen nikel global terbesar, sumber daya penting yang dibutuhkan untuk energi terbarukan. Di seberang Selat Malaka terdapat Malaysia, yang Menteri Ekonominya dengan bangga mengumumkan awal minggu ini bahwa negara tersebut mengharapkan lonjakan investasi Tiongkok pada tahun 2025. Malaysia saat ini memiliki daftar 100 perusahaan Tiongkok yang mencakup sektor AI, semikonduktor, dan biomedis yang bertujuan untuk berinvestasi di Malaysia tahun mendatang untuk menghindari tarif Trump yang akan datang. Bagaimana organisasi tersebut bekerja sama untuk menghindari tarif, memacu inovasi, dan yang terpenting mengurangi ketergantungannya pada Barat dan melakukan lebih banyak perdagangan di antara anggota BRICS? Malaysia telah menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari prakarsa sabuk dan jalan Tiongkok, dan bukan rahasia lagi mengapa Tiongkok ingin memiliki ekonomi Asia yang kuat ini dalam aliansi BRICS. Dengan kemungkinan bergabungnya Malaysia, BRICS kini telah mengamankan kedua sisi Selat Malaka untuk memastikan kapal kargo tidak akan pernah terputus dari pengiriman sumber daya berharga. Sekarang mari kita kunjungi ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara dan temukan apa yang dibawa Thailand ke BRICS. Thailand membanggakan ekonomi yang beragam yang didorong oleh industri otomotif, elektronik, dan pariwisatanya. Keanggotaan Thailand juga memungkinkannya untuk melakukan diversifikasi dari pasar barat, dan hal ini paling jelas terlihat di industri otomotif. Thailand telah menjadi Detroit-nya Asia untuk produksi mobil tradisionalnya, dan kini tengah mengalami perubahan transformatif untuk menjadi pusat manufaktur kendaraan listrik di Asia Tenggara. Kazakhstan adalah produsen uranium terbesar di dunia, sumber daya penting untuk energi nuklir. Kazakhstan juga merupakan salah satu pemegang cadangan minyak dan gas alam terbesar, yang menjadikannya pusat kekuatan energi di blok tersebut. Aset-aset ini tidak hanya meningkatkan kemandirian energi BRICS, tetapi juga meningkatkan kapasitas industrinya. Uzbekistan juga kaya akan sumber daya alam, dengan cadangan gas alam, emas, uranium, dan kapas, yang semuanya penting bagi rantai pasokan global. Negara ini berada di antara 10 produsen emas teratas dunia. Bagi BRICS, produksi emas Uzbekistan merupakan aset strategis, yang memperkuat kemampuan kolektif blok tersebut untuk mendiversifikasi cadangan dari dolar AS ke komoditas yang lebih nyata dan diterima secara universal. Sekarang mari beralih cerita ke Amerika Selatan, tempat Bolivia telah bergabung sebagai anggota mitra baru. Bolivia saat ini memiliki cadangan litium terbesar di dunia,
dengan perkiraan 21 juta ton. Sumber daya ini tidak hanya menguntungkan Bolivia, tetapi juga merupakan kemenangan bagi seluruh blok. Karena cadangan litium yang besar, Bolivia telah menjadi arena utama kepentingan geopolitik. Pemerintah Bolivia telah berupaya membatasi perusahaan-perusahaan Amerika dari akses tak terbatas ke sumber daya mereka. Akibatnya, Amerika Serikat secara terbuka mendorong perubahan rezim melalui campur tangan massal, kudeta, dan upaya pembunuhan, dan tidak mengherankan Bolivia lalu memilih untuk bersekutu dengan BRICS untuk masa depan. Sekarang, sebagai bagian dari BRICS, Bolivia berada dalam posisi yang lebih baik untuk memanfaatkan investasi, meningkatkan ekonominya, dan menciptakan model bagi negara-negara berbahasa Spanyol lainnya untuk diikuti. Dari Uzbekistan yang keemasan hingga litium di Bolivia dan ekonomi yang luar biasa di Indonesia, Thailand, dan Malaysia, perluasan BRICS pada tahun 2025 menjadi preseden bagi perubahan besar dalam global ekonomi. Lewatlah sudah hari-hari Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adikuasa di dunia. Kita sekarang telah memasuki dunia multipolar, yang mana negara-negara memiliki pilihan untuk menentukan negara adikuasa mana yang ingin mereka ajak bersekutu secara strategis.